semuanya, perkenalkan nama saya Valerie Aprilia Elizabeth Rajagugu dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan Pancasila hingga adanya Pancasila hingga sekarang. Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu Indonesia, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya yang sering dikenal PPKI. Sejarah perumusan Pancasila perlu kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Sebelum terbentuk rumusan Pancasila, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal biasanya sebagai Piagam Jakarta. Kesembilan panitia itu terdiri dari golongan Islam dan golongan nasionalis. Mereka itu adalah: pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, kedua ada Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ketiga ada Muhammad Yamin sebagai anggota, keempat ada Mr. A.A. Marami sebagai anggota, kelima ada Mr. Ahmad Subarjo dari anggota golongan kebangsaan, keenam ada Kiai Hajat Wasit sebagai anggota, ketujuh ada Abdul Kahir Muzakir sebagai anggota, ke-8 ada Haji Agus Salim sebagai anggota, dan yang terakhir atau yang ke-9 ada R. Abikusono dari anggota golongan Islam. Selanjutnya, Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasanya yang dikenal sebagai BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mereka mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka itu adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Berikut ini rumusan usulan dasar negara dari para tokoh. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara terdapat 3 tokoh perumus, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka mengutarakan usulan dasar negara tersebut dalam sidang BPUPKI. Yang pertama, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan lisannya merupakan: pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Adapun usulan tertulisnya yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang kedua dari Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Berikut ini usulan dasar negara menurut Supomo. Pertama, persatuan atau unitarisme. Yang kedua ada kekeluargaan. Yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat ada musyawarah. Dan yang terakhir atau yang kelima ada keadilan rakyat. Selanjutnya, yang ketiga dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan usulan yang berbentuk filosofische Grundslag atau Weltanschauung, yakni fundamen filsafat pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno ini mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan dengan Pancasila. Berikut usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara di dalam naskah Piagam Jakarta. Tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur tidak setuju dengan adanya pernyataan sila pertama. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak berasal dari kalangan Muslim saja. Ada juga yang dari Kristen, Katolik, Konghucu, dan lainnya. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila yang menjadikannya sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan oleh konstitusi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima atau terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena segala perumusan tersebut, kita ketahui sekarang tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Mungkin segitu dulu sejarah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkannya. Maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun pengucapan saya. Terima kasih semuanya. Bye.